Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kali ini kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran animasi 2 dimensi dan 3 dimensi dengan materi dasar konsep dasar pada animasi 3 dimensi. Secara umum, animasi ini dikerjakan menggunakan komputer melalui tahapan-tahapan untuk menciptakan objek animasinya. Untuk itu silakan kalian ikuti materi yang saya sampaikan ini dengan baik. Jadi nanti ada 4 materi yang akan kami sampaikan. Materi yang pertama adalah pengertian animasi 3 dimensi. Materi yang kedua adalah konsep dan elemen objek 3 dimensi. Materi yang ketiga adalah proses pembuatan animasi 3 dimensi. Materi yang keempat adalah aplikasi yang digunakan pada animasi 3 dimensi. Selanjutnya, kita bahas materi yang pertama, pengertian animasi 3 dimensi. Animasi 3 dimensi adalah suatu objek animasi yang terdapat dalam ruang 3 dimensi. Animasi ini tidak hanya memiliki tinggi dan lebar, melainkan juga memiliki volume atau kedalaman, height, width, dan depth. Objek animasi ini berputar, bergerak selayaknya objek aslinya. Tampilannya seolah-olah nyata dan hidup. Nah, animasi 3 dimensi merupakan penciptaan gambar bergerak dalam ruang digital 3 dimensi. Hal ini dilakukan membuat frame yang memvisualisasikan masing-masing gambar. Nah, difilmkan dengan kamera virtual. Kemudian, konsep objek 3 dimensi, yaitu animasi 3 dimensi tercipta karena adanya keinginan manusia untuk membuat gambar seolah-olah hidup dan dapat bergerak sebagai bentuk pengungkapan mereka. Hal ini dikuatkan dengan hasil dari penelitian bahwa manusia lebih cepat merespon gambar daripada sederetan tulisan. Konsep animasi 3 dimensi adalah sebuah model yang memiliki bentuk, volume, dan ruang. Animasi 3 dimensi merupakan jantung dari game dan virtual reality, tetapi biasanya animasi ini juga digunakan dalam presentasi grafis untuk menambahkan efek visual pada film. Karakteristik objek animasi 3 dimensi. Dalam ilmu komputer, objek 3 dimensi merupakan teknik grafik yang dipaparkan dalam bentuk objek yang memiliki koordinat X, Y, dan Z. Jadi setiap objek yang dihasilkan dari aplikasi 3 dimensi mempunyai dimensi dengan koordinat X, Y, dan Z. Kemudian objek 3 dimensi tersusun atas sekumpulan titik-titik yang memiliki koordinat pada sumbu X, Y, dan Z, membentuk sebuah bidang atau face yang selanjutnya digabungkan menjadi satu kesatuan. Nah, di sini ada beberapa elemen pembentuk objek 3 dimensi yang disebut dengan sub-objek. Objek-objek tersebut, nah, elemen pembentuk objek 3 dimensi, yang pertama adalah vertex. Vertex adalah elemen objek animasi 3 dimensi berupa sebuah titik yang terletak pada koordinat X, Y, dan Z. Jika dua vertex digabung menjadi satu akan membentuk edge. Vertex merupakan elemen objek yang paling dasar pada 3 dimensi. Ini adalah contoh dari vertex. Jadi sekumpulan titik-titik ini adalah dinamakan vertex. Kemudian elemen pembentuk objek 3 dimensi yang kedua adalah edge. Nah, edge ini merupakan gabungan dari vertex yang dapat membentuk sebuah poligon tertutup. Untuk membentuk sebuah objek dapat dilakukan modifikasi garis edge tersebut. Nah, di sini titik-titik tadi dari vertex digabungkan akan membentuk edge, merupakan gabungan dari vertex. Ini adalah contoh bentuk objeknya. Kemudian elemen pembentuk objek 3 dimensi yang ketiga adalah face. Adalah gabungan dari 3 titik atau lebih yang tertutup membentuk luasan tertentu. Ada juga yang mengatakan bahwa face adalah bidang permukaan berupa kurva tertutup yang minimal terbentuk dari 3 vertex atau edge memiliki 3 rusuk atau lebih. Nah, ini adalah contoh dari face. Jadi dari titik-titik vertex tadi tergabung membentuk suatu edge. Nah, kemudian edge tergabung lagi menjadi sebentuk face atau membentuk luasan tertentu bahwa face bidang permukaan berupa kurva tertutup. Itu adalah
elemen bentuk animasi 3 dimensi. Kemudian kita lanjut ke materi yang ketiga, proses pembuatan animasi 3 dimensi. Dalam pembuatan animasi 3 dimensi ini ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah modeling. Modeling di sini ada dua tahapan, ada solid dan cell atau boundary. Tahapan yang kedua adalah animation. Jadi di sini ada traditional animation, full animation, limited animation, rotoscoping, live action, dan tahapan yang ketiga adalah rendering. Langsung saja kita bahas. Tahapan yang pertama ini adalah modeling. Di mana modeling ini adalah ada solid, merupakan model yang mencirikan volume objek yang akan ditampilkan. Pembuatannya lebih dikarenakan modelnya terlihat lebih asli. Yang kedua, modeling menggunakan sel atau boundary, menggambarkan permukaan objek. Misalnya batas objek bukan volume dari objek. Misalkan cangkang yang sangat tipis jika dibandingkan dengan model solid. Model sel boundary ini lebih gampang untuk dikerjakan. Model ini paling sering digunakan dalam game dan juga film. Nih, langsung saja ke contohnya di sini. Nah, ini adalah contoh dari pembuatan modeling. Kemudian tahapan yang kedua untuk membuat animasi objek animasi 3 dimensi adalah animation. Nah, ini proses animasinya. Yang pertama ada traditional animation. Ini ada film animasi pada abad ke-20 untuk proses pembuatannya sebagian besar menggunakan teknik tradisional. Nah, setiap frame dalam film animasi tradisional adalah foto dan dari gambar. Gambar-gambar tersebut terlebih dahulu digambar di kertas untuk menghadirkan ilusi gerakan dari masing-masing gambar dibuat sedikit berbeda dengan gambar yang sebelumnya. Jadi gambar-gambar itu dibuat frame per frame. Setiap gerakan itu dibuat gambar sendiri-sendiri. Ini adalah contohnya adalah ini. Contoh gambarnya, ketika orang berjalan, ini gambarnya dibuat satu persatu, mulai dari mengangkat kaki, lalu kakinya diarahkan ke depan, lalu menginjak lagi ke tanah ini. Yang kedua, ada full animation, proses produksi sebuah film animasi tradisional yang memiliki kualitas tinggi. Semua diatur menggunakan gambar yang sangat detail dan juga dibarengi dengan gerakan yang sesuai. Yang ketiga ada limited animation. Teknik ini menggunakan detail yang masih kurang rinci, tapi gambarnya lumayan stylish dan memakai metode perpindahan. Untuk tahapan animasi yang ketiga adalah rotoscoping. Teknik rotoscoping adalah di mana animator melacak gerakan live action frame demi frame. Sumber ini bisa secara langsung digandakan dari aktor ke gambar animasi. Nah, ini adalah contohnya. Jadi ini ada aktor, kemudian bisa digandakan ke gambar animasi, kemudian dibuat seperti ini. Ini adalah contohnya. Teknik yang kelima dalam animation adalah live action. Pada teknik ini dilakukan adalah menggabungkan karakter yang telah digambar menjadi sebuah film animasi, kemudian difilmkan kembali, namun dengan karakter manusia asli serta background yang nyata. Nah, ini adalah contohnya. Jadi dalam bentuk animasi ini seperti ini. Terlihat rambutnya ini hampir menyerupai, kemudian wajah dan bola bentuk wajah atau matanya ini hampir menyerupai juga. Kalau live actionnya seperti ini, maka animasinya ini hampir mirip. Kita masuk ke rendering. Nah, ini adalah proses terakhir untuk membuat animasi 3 dimensi. Rendering adalah proses akhir dari seluruh proses pemodelan ataupun animasi komputer. Dalam rendering ini, semua data-data yang sudah dimasukkan dalam proses modeling, animasi, teksturing, pencahayaan dengan parameter tertentu akan diterjemahkan dalam sebuah bentuk output tampilan akhir pada model animasi. Kita masuk ke aplikasi yang digunakan pada animasi 3 dimensi, yaitu materi yang terakhir. Di sini ada Autodesk Maya. Yang pertama ada Autodesk Maya. Autodesk Maya ini adalah sebuah perangkat lunak keluaran Autodesk, sangat baik digunakan dalam berkreasi dengan dalam pemodelan. Maya juga alat simulasi yang memudahkan penggunaannya. Yang kedua ada Blender. Nah, aplikasi ini Blender adalah salah satu aplikasi grafik di mana salah satunya adalah bersifat open source atau kita bisa mengembangkan aplikasi
tersebut. Yang kedua, mudah didapatkan tutorialnya untuk Blender ini. Yang ketiga, ini ada poser. Poser ini adalah perangkat lunak 3 dimensi yang digunakan hanya untuk modeling karakter manusia. Jadi untuk karakter manusia, ya hasil yang ditampilkan sangat luas dan lebih realistis dari yang software-software yang lainnya. Kemudian ada ZBrush, merupakan software yang digunakan untuk modeling 3D, texturing, dan pahat. Sangat bagus, aplikasi ini digunakan untuk membuat karakter monster dan karakter-karakter hasil imajinasi lainnya. ZBrush juga dapat digunakan untuk mengekspor model 3 dimensi dari software lainnya untuk memberikan tulang atau bone dengan teknik rigging dan menggerakkannya. Yang terakhir adalah Carrara. Carrara adalah perangkat lunak keluaran DAS 3 dimensi. Berbeda dengan yang lainnya, software yang satu ini digunakan untuk membuat simulasi seperti banjir, kecelakaan mobil, ledakan api, dan lain sebagainya. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan nanti silahkan di-share di grup Classroom ataupun WA. Silahkan bertanya di situ. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.